Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bu Maulida akan menyampaikan tentang pelajaran TIK kepada kalian anak-anak kelas 1 yang solih-solihah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata terpejam, berserah diri kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita sudah berdoa. Selanjutnya Bu Maulida akan menyampaikan tentang bab 1, yaitu mengenal alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, di video sebelumnya Bu Maulida sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Bu Maulida Alexianingrum, biasa dipanggil Bu Maulida. Insya Allah untuk 1 semester ke depan Bu Maulida akan mendampingi kalian belajar mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja, mari simak PowerPoint yang Bu Maulida buat. Nah, di layar kalian sudah muncul bab 1, kelas 1, mengenal alat-alat TIK. Anak-anakku, sebelum kita mengenal alat-alat TIK, Bu Maulida akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TIK. Yap. Tahukah kamu apa itu TIK? TIK terdiri dari 2 kata, yakni teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya akan kita singkat dengan TIK, seperti itu. Nah, teknologi informasi di sini maksudnya adalah teknologi informasi. Oke, Bu Maulida lanjutkan. Teknologi informasi terdiri dari teknologi dan informasi. Pengertian dari teknologi adalah cara membuat sesuatu agar hidup manusia mudah dan nyaman. Bu Maulida ulang lagi, teknologi adalah cara membuat sesuatu agar hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Anak-anakku, semakin bertambahnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Mungkin zaman dahulu kita masih belum mengenal smartphone atau HP layar sentuh. Kalau zaman dahulu masih berupa HP yang ada tombol-tombolnya, HP layar kuning mungkin. Nah, itu sekarang berkembang menjadi ada HP layar sentuh. Nah, semakin bertambahnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Begitu juga dengan komputer.
Nah, komputer zaman dahulu memiliki space yang besar, memakan banyak tempat gitu ya. Nah, sekarang kita mengenal laptop. Laptop itu lebih kecil bentuknya daripada komputer zaman dahulu. Kalau komputer zaman dahulu sangat tidak efisien karena memakan banyak tempat, seperti itu. Nah, anak-anakku, teknologi ini senantiasa berkembang dan fungsinya untuk memudahkan manusia menjalani kehidupan dan mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya, yang dimaksud dengan informasi adalah informasi artinya kabar atau berita. Informasi ada yang berupa gambar dan teks, ada yang berupa suara, dan juga ada yang berupa gambar, teks, dan suara. Kamu pasti suka membaca buku, ya kan? Buku berisi informasi. Informasi bisa berupa gambar dan teks. Nah, informasi yang berupa gambar dan teks itu contohnya seperti informasi yang kita dapatkan melalui komputer dan internet. Kemudian, informasi berupa suara bisa kita dapatkan dari perangkat radio. Ada juga informasi berupa gambar dan teks dan suara, itu bisa kita dapatkan melalui video atau tayangan-tayangan dokumenter seperti itu. Nah, itu tadi pengertian teknologi dan informasi. Bu Maulida ulang sekali lagi. Teknologi adalah cara membuat sesuatu agar hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Kemudian yang dimaksud dengan informasi adalah kabar atau berita. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Maulida akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian atau menyampaikan suatu pesan atau berita. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi. Bu Maulida ulang lagi, komunikasi adalah penyampaian suatu pesan atau berita. Oke, dari penjelasannya Bu Maulida, kalian akan tahu teknologi membuat hidup menjadi lebih mudah dan cepat. Informasi artinya kabar atau berita. Komunikasi artinya penyampaian berita atau pesan. Dan teknologi semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan teknologi memudahkan manusia untuk menjalani pekerjaannya. Selanjutnya Bu Maulida lanjutkan slide-nya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi menurut seorang ahli artinya adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. Nah, itulah pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana anak-anakku? Sekarang sudah tahu kan? Kalau misal ada yang belum jelas, silakan tanyakan kepada Bu Maulida. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi tadi bisa dicatat di buku tulis kalian mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya Bu Maulida akan menjelaskan tentang apa saja alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu telepon atau telepon genggam dan tab. Nah, anak-anakku, kalian pasti tidak asing lagi dengan benda-benda ini. Telepon genggam atau handphone sekarang sudah berkembang pesat teknologinya yang kita kenal dengan smartphone atau HP layar sentuh. Nah, itu sekarang telah memiliki banyak sekali fitur dan kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, dari sini Bu Maulida akan menjelaskan tentang telepon zaman dahulu. Kalau telepon zaman dahulu bentuknya seperti ini, ada gagangnya, ada tombol-tombolnya yang harus dipencet kalau kita akan menghubungi seseorang atau komunikasi dengan seseorang. Nah, zaman dahulu telepon masih berupa seperti ini, masih memerlukan kabel
dan juga ada tombol-tombolnya. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi, maka kita mengenal tab dan smartphone atau HP layar sentuh. HP layar sentuh ini pada zaman sekarang sangat kita butuhkan, apalagi ketika kalian belajar di rumah. Pasti kalian sangat membutuhkan HP layar sentuh ini untuk proses kalian belajar, untuk Zoom meeting, untuk video call, untuk mencari informasi dan sebagainya. Ada juga alat yang seperti smartphone yang tampilan layarnya lebih besar, yang kita kenal dengan tab. Atau tablet, atau ada lagi yang lebih besar lagi seperti iPad. Seperti begitu. Dan smartphone ini banyak sekali mereknya ya. Kalau yang kita tahu yang terkenal mungkin ada yang merek Oppo, ada yang Vivo, kemudian ada Redmi dan sebagainya, banyak di toko tempat penjual HP. Dan zaman sekarang, Bu Maulida rasa HP ini merupakan suatu kebutuhan ya, hampir semua orang memiliki HP. Dan kenapa disebut smartphone? Karena banyak sekali fungsinya. Selain untuk berkomunikasi, untuk menghubungi orang, smartphone HP ini juga bisa digunakan untuk video call, Zoom meeting, untuk menonton video, untuk mendengarkan musik. Bahkan ketika kita ingin menghitung sesuatu, ada fitur kalkulator yang tersedia pada smartphone. Dan ketika kita ingin merekam video, kita juga bisa menggunakan kamera HP. Kita ingin foto, kita juga bisa menggunakan kamera HP. Banyak sekali kegunaan handphone pada zaman sekarang. Oke, itu tadi penjelasan tentang alat berupa telepon atau telepon genggam. Selanjutnya ada lagi alat TIK yang lain, yaitu televisi dan radio. Betul sekali. Televisi ini Bu Maulida rasa sudah ada di rumah kalian masing-masing. Zaman dahulu mungkin televisinya masih berupa layar tabung. Channelnya masih terbatas. Kalau sekarang televisi sudah berkembang menjadi televisi digital atau layar tipis. Nah, itu televisi yang sekarang ini sudah bisa tidak hanya untuk menonton channel-channel, tapi juga bisa untuk nonton YouTube atau untuk saluran TV kabel seperti itu. Banyak sekali kegunaan televisi. Nah, televisi ini termasuk media komunikasi berupa gambar dan suara. Nah, ini penampakan televisi zaman dulu ya, masih berupa televisi tabung, memerlukan space yang besar dan harus ada antenanya seperti ini. Nah, sekarang berkembang televisi yang tadi Bu Maulida sebutkan, televisi layar tipis atau televisi digital. Terus kemudian ada apa lagi anakku? Ada radio. Nah, penampakan radio seperti ini. Radio ini merupakan alat TIK yang menyampaikan informasi berupa suara. Nah, radio ini masih bisa kita temui mungkin kalau di mobil kita sedang berkendara, supaya tidak sepi kita bisa meng-on-kan radio seperti itu. Selanjutnya alat TIK yang nomor 3 yaitu komputer atau laptop atau PC atau personal komputer. Nah, di era belajar dari rumah sekarang, pasti kalian kalau misal di rumahnya tidak ada HP, maka kalian bisa menggunakan komputer atau laptop. Seperti yang Bu Maulida gunakan sekarang untuk merekam
video pembelajaran ini.